mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekoprint. Pertama, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Di sini saya Regita Sabira Isyahra, nomor absen 29. Saya Mary Lestari, absen 22. Saya Rizka absen 30. Saya Febi Ramadhani, absen 12. Saya Maulana Rizky, absen 21. Saya dijalankan kami absen 4. 1. Pengertian kewirausahaan dalam lingkungan. Kewirausahaan dalam lingkungan atau STIP adalah jenis kewirausahaan yang tidak hanya didorong oleh keuntungan semata, tapi juga oleh kepedulian terhadap lingkungan. STIP adalah bentuk ekonomi dari kata ekological yang berarti yang mempelajari tentang hubungan kembali antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekoprint STIP merupakan perilaku kewirausahaan yang berfokus pada kelestarian lingkungan di masa depan. Lalu, pengertian kewirausahaan yang ramah lingkungan. Dalam kewirausahaan ramah lingkungan, bangsa tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, kewirausahaan ramah lingkungan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan juga bisnis itu sendiri. Beberapa karakteristik kewirausahaan ramah lingkungan antara lain menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan dalam produksi produk atau jasa, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan, menciptakan produk atau jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, memanfaatkan peluang bisnis yang berbasis lingkungan, ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu pengertian dari ekoprint. Ekoprint adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang, atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Fungsi ekoprint 1. Sebagai teknik di pewarnaan dan pemberian motif pada kain dengan bahan alami yang berasal dari tumbuhan seperti kulit batang pohon, daun, bunga, atau bagian tumbuhan lain yang mengandung pigmen warna. 2. Sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya materi daun. 3. Sebagai alternatif cara untuk melestarikan lingkungan alam dan akibat limbah kimia berbeda. 4. Sebagai peluang bisnis karena belum banyak orang yang menggunakannya. 5. Sebagai inovasi desain di bidang eco-printing yang sangat fleksibel. Manfaat eco-print 1. Ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga sebagai pewarna alami. 2. Menciptakan produk yang unik dan menarik dengan motif yang beragam. 3. Meningkatkan nilai seni pada kain dan memiliki nilai jual yang tinggi. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi perajin. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan dan karya seni tradisional. Jenis-jenis ekoprint. 1. Ekoprint dengan teknik coding. Teknik coding merupakan teknik yang paling sederhana dalam pembuatan ekoprint karena dalam pembuatannya hanya melakukan satu ke atas daun yang sudah ditatar pada kain. 2. Ekoprint dengan teknik stemi kukus. Teknik stemi merupakan teknik pembuatan ekoprint dengan cara mengukus. Teknik ini dapat dilakukan menjadi teknik yang paling rumit dalam pembuatan ekoprint karena melakukan bahan dalam rangka yang cukup panjang dan panjang. 3. Ekoprint dengan teknik fermentasi. Daun fermentasi dan merupakan teknik pembuatan ekoprint yang dilakukan dengan merendam daun ke dalam air buka yang kemudian dipukul seperti teknik cooking. 1. Teknik iras dan gas. Rendam kain dengan air tawar selama kurang lebih 10 menit agar warnanya nantinya lebih awet. Rendam daun di dalam larutan buka agar kenir dan warna daun keluar dengan maksimal. Bentangkan kain yang sudah direndam di atas meja dan tempelkan daun-daun sesuai dengan selera. Posisi tulang daun di bawah. Gulung dengan pipa galon. Ikat dengan tali selama 2 jam
kembali hingga kering. 3. Teknik stemming. Siapkan kain yang akan diwarnai. Siapkan daun-daunan yang akan digunakan. Letakkan daun-daunan pada kain. Gulung kain dan daun-daunan dengan rapat. Kukus selama 2 jam. Setelah itu akan biarkan kain kering. Setelah kering, letakkan daun-daunan dan kain. Kain ekoprint kamu sudah dan dijahit menjadi aneka kerajinan seperti baju, tas, dompet, dan kerap dan lain-lain. Jenis daun yang dapat digunakan dalam ekoprint. Daun-daun yang dapat digunakan dalam pembuatan ekoprint memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti bentuk, ukuran, dan warna. Berikut adalah beberapa karakteristik daun yang dapat digunakan dalam ekoprint. Daun yang banyak dan sempit seperti daun salvia. 2. Daun yang besar dan lebar seperti daun jati. 3. Daun yang berbentuk bulat seperti daun yang berbiji. 4. Daun yang berbentuk seperti daun lapa. 5. Daun yang berbentuk segitiga seperti daun belimbing. 6. Daun yang berbentuk kaki seperti daun panjang. Setiap jenis daun memiliki karakteristik dan warna yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan motif dan warna yang unik pada kain. Selain daun, bunga dan kain juga dapat digunakan sebagai ekoprint. Menggunakan bahan kain alami pada proses pembuatan ekoprint ini membuat menghasilkan di setiap kain memiliki warna dan warna yang berbeda meskipun jenis daun dari negara. Kali ini dikarenakan seperti daun yang relatif tidak sama yang jadi ekoprint yang digunakan. Daun yang dapat digunakan adalah ekoprint. Berikut adalah beberapa jenis daun yang dapat digunakan dalam beberapa pembuatan ekoprint. 1. Daun jati. 2. Daun kelapa. 3. Daun eukaliptus. 4. Daun makru. 3. Daun jarak. 6. Daun cinta atau mati. 7. Daun dana. 8. Daun kuku biji. 9. Daun gesem. 10. Daun belimbing. 11. Daun kebaya. 12. Daun ikan. 13. Daun bambu. Sekian presentasi dari Bapak kami. Apakah dari penjelasannya tadi ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaan dari saudara kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat batik ekoprint. Pertama, pilihan kain direkomendasikan terserat alam atau berjenis sutra dan bor. Semakin banyak serat alamnya semakin bagus. Kedua, menggunakan jenis daun. Daun yang tidak mengeluarkan warna bisa ditreatment dengan cara dicelupkan ke dalam air campuran cuka. Ketiga, pada saat gulung antara daun ikat dan bahan utama harus lengket. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian presentasi dari Bapak kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum.